Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu yang masih menyertai kami dari rumah kami hingga ke tempat-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengar sabda firman-Mu, bukakanlah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitupun juga pemirsa Nusantara TV yang ada dimanapun berada, firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Jubilate ini tertulis di dalam kitab Nabi Yehezkiel, pasalnya yang ke-34, dimulai dari ayat yang ke-11 sampai yang ke-16, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserakkan pada hari berawan dan kelam. Aku akan membawa keluar dari bangsa-bangsa, mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di tempat penggembalaan yang baik itu mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitupun juga pemirsa Nusantara TV yang ada dimanapun kita berada. Sering kita mendengar ada sebuah pameo yang berbicara serigala berbulu domba. Pameo ini menggambarkan seseorang yang bengis, tapi seakan-akan perbuatannya melakukan perbuatan yang baik. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tetapi pada dasarnya di balik perbuatan yang baik itu ada maksud yang ingin dia tuju. Padahal secara jati dirinya, serigala berbulu domba ini adalah orang yang jahat, tetapi dia menyamar menjadi seseorang yang baik. Dalam iman Kristen, Bapak Ibu, hal ini sering kita ketemukan dalam Alkitab ataupun dalam kehidupan kita sampai saat ini. Itulah yang sering disebut dengan nabi-nabi palsu atau gembala-gembala palsu. Dia hanya berwujud sebagai nabi, tetapi ajarannya tidak mencerminkan bagaimana pesan kenabian itu sendiri. Hidupnya seperti seorang gembala, tetapi ajarannya tidak sama sekali mencerminkan bagaimana seorang gembala. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal inilah yang terjadi pada masa Nabi Yehezkiel ketika dia melayani. Dalam pelayanannya bersama Tuhan, menggembalakan umat yang dalam pembuangan di Babel, dia melihat banyak sekali para gembala-gembala yang tidak menjalankan perintah Tuhan. Banyak sekali gembala-gembala yang hanya berstatus sebagai gembala, tetapi di dalam pengajarannya tidak mencerminkan sama sekali. Bapak, Ibu, dalam hal ini, jika kita melihat dalam Alkitab, secara khusus dalam konteks Nabi Yehezkiel, gembala bukan hanya menggambarkan tokoh agama,
Gembala bukan hanya sekedar menggambarkan bagaimana pelayan-pelayan dalam agama, tetapi bagaimana gambaran ini menggambarkan seseorang yang memerintah, seseorang yang menjabat di pemerintahan. Bapak Ibu, dalam hal ini Nabi Yeskiel melihat bahwa pemerintah-pemerintah pada saat itu adalah pemerintah-pemerintah yang bengis, pemerintah-pemerintah yang keji, pemerintah-pemerintah yang najis, yang sama sekali tidak menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Inilah yang ditegur oleh Nabi Yeskiel. Bisa kita lihat dari ayat yang pertama. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebelum jauh setidaknya kita berkenalan dulu. Siapakah Nabi Yeskiel ini? Bapak Ibu, Nabi Yeskiel mempunyai arti Allah yang menguatkan. Nabi Yeskiel berasal dari keluarga imam dan dia sedang dalam proses belajar menjadi imam ketika proses masa pembuangan. Dalam kitab Yeskiel ini, Bapak Ibu, Yeskiel mendapat sebuah panggilan yang sangat khusus untuk menyampaikan nubuat kepada bangsa Israel. Dia sering disapa, "Hai anak manusia." Dia sering disapa penjaga. Bapak Ibu, dalam menjalani tugas kenabiannya, Yeskiel menyampaikan berita mengenai hukuman atas bangsa Yehuda dan Yerusalem yang murtad, yang mereka tidak menjalankan perintah Tuhan. Dan ajaran ini juga untuk menopang bagaimana iman bangsa itu, yang bagaimana dalam proses pembuangan di Babel, untuk menekankan bahwa tanggung jawab pribadi untuk seseorang itu harus kudus di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya memikirkan bahwasannya mereka dibuang karena dosa-dosa dari leluhur. Dalam hal ini Nabi Yeskiel ingin mengingatkan kepada kita bahwasannya Bapak Ibu, tanggung jawab kita sebagai orang yang hidup sampai saat ini adalah harus melakukan perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, inilah yang menjadi seruan dalam firman Tuhan pada minggu ini. Bagaimana dalam kehidupan kita banyak sekali gembala palsu yang tidak menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya. Dia hanya menginginkan jabatan gembala tersebut, tetapi dalam perjalanannya dia tidak dapat melakukan tugas tersebut dengan adil. Bapak Ibu, siapa tahu dari antara kita sampai saat ini diberikan sebuah jabatan dalam pemerintahan ataupun dalam gereja, kita harus menghidupi panggilan ini. Kita harus melaksanakan panggilan ini dengan betul-betul. Jangan hanya diminta, jangan hanya diinginkan, tetapi dalam kehidupannya dia tidak bisa melakukan tugas sebagai seorang gembala. Bapak Ibu, apakah yang akan kita lihat dalam firman Tuhan kita pada minggu hari ini? Yang pertama adalah kita adalah domba dan sekaligus kita juga adalah gembala. Kita adalah domba dan kita juga sekaligus adalah sebagai gembala. Bapak Ibu, dalam hidup ini kita semua yang berkumpul di sini dan pemirsa Nusantara TV dimanapun berada, kita semua adalah domba-domba Tuhan. Siapakah penggembalanya? Hanya ada satu gembala yang agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit, dia menyerukan kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Firman Tuhan pada minggu yang lalu, pada minggu Misericordias Domini, bagaimana Petrus disampaikan untuk gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan sekarang untuk kita saat ini, apakah kita sudah dengan baik menjalankan tugas kita sebagai seorang gembala? Apakah kita sudah melakukan tugas gembala ini di rumah, di gereja, di tempat kerja, atau dimanapun kita berada? Coba kita berpikir sejenak, apakah kita sudah melakukan tugas gembala yang baik? Atau kita seperti gembala-gembala yang jahat yang ditegur Nabi Yeskiel
Bisa kita lihat di ayat 3 dikatakan, apakah kita hanya menikmati susu dari domba-domba itu dan kita hanya memakai bulu-bulu domba dan menyembelih yang gemuk untuk kita makan, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kita gembalakan? Apakah dalam kehidupan kita hanya memeras tenaga para domba-domba kita hanya mengambil keuntungan, tetapi kita tidak bisa memberikan makan yang terbaik kepada domba-domba kita yang kita gembalakan? Bapak Ibu, sekali lagi kita adalah domba yang bagaimana Yesus sebagai gembala agung, dan kita juga adalah gembala dimanapun kita berada. Apakah kita sudah melakukan tugas penggembalaan itu dengan baik di rumah, di tempat kerja, di gereja, dan dimanapun kita berada? Bapak Ibu, yang kedua adalah bagaimana kita harus mencari. Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup kita sering sekali kita seperti perumpamaan anak yang hilang. Kita sering terjebak dalam gegap gempita hidup ini sampai kita sering sekali kehilangan jati diri. Tetapi apakah ketika kita dalam proses menjadi anak yang hilang, apakah Tuhan tidak mencari kita? Bapak Ibu, percayalah bahwa ketika kita menjalani sebuah proses kehilangan jati diri, ketika kita menjalani bahwasannya Tuhan tidak menolong, ketika kita menjalani sebuah proses hidup bahwasannya kita kehilangan jati diri kita sehingga kita lupa jalan pulang, ingatlah Tuhan terus mencari dan kita sudah ditemukan. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita mau pulang atau tidak? Ketika kita menjadi anak yang hilang, ketika kita kehilangan jati diri, Tuhan sudah mencari. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita akan mau pulang atau tidak? Bapak Ibu, ayat 11 dikatakan dengan jelas, sebab beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan mencarinya. Bapak Ibu dan pemirsa Nusantara TV, jika ada proses dalam hidup kita yang mengalami kebimbangan hidup, kerapuhan hidup, dan kehilangan jati diri, itu karena kita sudah terlalu jauh dari gembala kita. Kita sudah terlalu jauh dari Dia, sehingga kita mengalami proses kebimbangan hidup. Kita mengalami proses kerapuhan, sehingga kita merasa hidup kita tidak berdaya. Dan kita merasa bahwasannya gembala itu tidak peduli, padahal karena kita yang terlalu jauh darinya. Bapak Ibu, seperti perumpamaan seorang anak yang hilang, seorang bapak tersebut menunggu terus kepulangan, kehadiran anak yang hilang itu. Seorang bapak akan tetap bersuka cita anak yang hilang itu kembali kepadanya. Bapak Ibu, percayalah, ketika kita pulang ke dalam jalan Tuhan, Tuhan tetap bersuka cita dan Tuhan terus menunggu kita sebagai domba-dombanya yang hilang. Dan percayalah, Tuhan terus mencari kita. Yang menjadi jawabannya, kita sering sekali lupa untuk pulang kepadanya. Bapak Ibu, yang ketiga adalah bagaimana sebagai gembala yang baik kita harus merawat. Bapak Ibu, dalam nubuat Yeskiel, Tuhan sebagai gembala agung terus menjaga dan merawatnya. Hal inilah bisa kita lihat di ayat 12. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan domba-dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserakkan pada hari berawan dan gelap. Bapak Ibu, nubuat Yeskiel ini menegaskan bagaimana Allah sendiri akan mencari, Allah sendiri akan merawat domba-domba yang hilang itu. Bapak Ibu, dalam hal inilah proses merawat domba-domba dalam bahasa gereja sering kita dengar dengan istilah pastoral. Bagaimana Bapak Ibu dalam proses pastoral mempunyai berbagai sisi dalam melakukan tindakannya. Atau sering kita dengar
dengan pendampingan pastoral, konseling pastoral. Bapak Ibu para ahli dalam teologi pastoral sendiri secara khusus sudah banyak memberikan fungsi-fungsi dari pastoral itu sendiri. Yang pertama adalah fungsi pastoral adalah untuk menyembuhkan. Bapak Ibu bagaimana dalam proses merawat, banyak sekali domba-domba kita merasa kesakitan. Apakah tugas kita sebagai seorang gembala ini? Adalah menyembuhkannya, mengobati sakitnya. Apabila ada dari kita domba-dombanya yang sampai saat ini mengalami sakit, kita harus bisa menyembuhkan. Dan yang kedua, kita harus bisa menopang. Bapak Ibu banyak sekali dari domba-domba ini merasa bahwasannya dalam topangan hidupnya, dia merasa sendirian. Disitulah pesan bagaimana sebagai seorang gembala, kita harus bisa menopang dia, kita harus bisa menyadarkan dia bahwasannya dia tidak berjalan sendiri. You'll never walk alone, seperti istilah klub sepak bola Liverpool. Dan yang ketiga, kita juga harus bisa membimbing dia. Proses merawat itu harus bisa kita bimbing. Bapak Ibu supaya domba-domba ini tidak tergiur kepada rumput hijau tetangga yang lebih baik, bagaimana kita harus bisa membimbing. Bagaimana proses supaya anak-anak mencintai gerejanya, kita juga harus bisa membimbing dia sejak sekolah minggu, remaja, naposo bulung, bahkan sampai berkeluarga. Kita harus mengajarkan bagaimana dia harus mencintai gerejanya. Dan yang keempat adalah fungsinya adalah mendamaikan orang-orang yang bermasalah. Bapak Ibu selama kita hidup di dunia ini, banyak sekali orang-orang yang belum bisa berdamai. Disitulah tugas konseling pastoral itu, harus bisa mendamaikan dalam masalah hidupnya, berdamai dalam diri sendiri dan juga berdamai dengan orang lain. Dan yang kelima adalah memelihara, yang keenam membebaskan, dan yang ketujuh memberdayakan. Inilah tugas gembala yang harus kita lakukan. Kita harus bisa memelihara dia, merawat dia, dan kita juga harus bisa membebaskan domba-domba kita. Kita juga harus mengajarkan kepada domba-domba kita untuk hidup bebas sebentar. Tetapi kita harus mencari lagi ketika domba-domba kita itu sudah jauh entah kemana dia berada. Dan yang terakhir adalah untuk memberdayakan domba-domba kita itu. Bapak Ibu percayalah di dalam kehidupan kita, secara khusus di dalam proses kita bergerejawi, banyak sekali orang-orang sebetulnya yang mempunyai sumber daya yang tinggi. Terkadang yang menjadi pertanyaannya, apakah semua orang bisa diberdayakan dengan baik? Inilah tugas gereja. Inilah tugas kita bagaimana kita harus bisa memberdayakan orang-orang yang perlu diberdayakan. Supaya semua orang bisa memberikan pelayanannya yang terbaik. Bapak Ibu seperti rawatan Tuhan dalam Mazmur 23. Dia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Bagaimana sebuah proses merawat, kita juga harus bisa membaringkan domba-domba kita ke padang yang berumput hijau. Seperti kehidupan kita Bapak Ibu menjadi domba, kita sudah diberikan rumput-rumput yang terbaik. Pertanyaannya, mengapa kita ke rumput tetangga? Apakah rumput tetangga lebih hijau? Atau kita sendiri yang sebetulnya tidak mensyukuri rumput kita sendiri, sehingga kita makan di rumput tetangga. Yang keempat dan yang terakhir Bapak Ibu, seorang gembala yang baik harus bisa menjadi jawaban bagi para domba-dombanya. Di ayat yang ke-16, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Bapak Ibu, segala problematika kita sebagai domba-domba, semua permasalahan kita tanpa kita sadari akan selesai jika kita berpaut kepada Tuhan. Dia sudah memberikan dirinya kepada kita melalui kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, apakah kita sudah bisa menjadi gembala yang baik? Gembala yang baik adalah gembala yang mengenal siapa saja domba-dombanya. Dan domba-domba yang baik adalah yang mengenal bagaimana suara
seorang gembala itu sendiri. Bapak Ibu, apakah kita sebagai gembala sudah kita kenal domba-domba kita ini? Apakah kita sudah mengenal dia dengan secara baik? Apakah kita sebagai gembala sudah melayani dia? Apakah kita sebagai seorang gembala sudah mencari yang hilang? Apakah kita sebagai seorang gembala sudah menyembuhkan luka? Apakah kita sebagai seorang gembala sudah menguatkan orang yang sakit? Apakah kita sebagai gembala sudah mengawasi gembala yang gemuk? Bapak Ibu, kenapa dalam hal ini dikhususkan gembala yang gemuk? Karena gembala yang gemuk ini bisa menjadi gembala yang sangat berbahaya jika tidak diawasi. Di dalam kehidupan bergereja pun, orang-orang yang merasa dirinya, merasa bahwasannya gereja itu terjadi karena keluarganya, gereja itu terjadi karena topangan keluarganya. Ketika orang-orang merasa bahwa dia orang-orang kaya, gembala-gembala dan domba-domba seperti inilah yang harus dijaga dan diawasi, supaya tidak menjadikan racun bagi domba-domba yang lain. Makanya dikhususkan kenapa domba-domba yang gemuk. Gemuk ini menggambarkan orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kaya, orang-orang yang merasa bahwasannya dia punya segalanya. Bapak Ibu, saya mengutip sedikit dari buku Bapak Joas Adi Prasetya dalam bukunya Labirin Kehidupan. Seorang gembala, sahabat yang baik, tak boleh hanya sekedar berani mati untuk Allah atau sesama. Tetapi ia harus pertama-tama apakah dia berani hidup dan memperjuangkan sesamanya. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita bukan hanya kita harus hidup berani mati demi Tuhan dan demi sesama, tetapi kita justru harus memikirkan lebih lanjut. Apakah kita berani hidup dan berani memperjuangkan sesama kita? Apakah kita berani berkorban untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang hina, saudara-saudara kita yang hilang, saudara-saudara kita yang sakit? Bapak Ibu, selamat hari Minggu Jubilate, bersukacitalah di dalam Tuhan yang menjadi gembala yang baik bagi kita domba-dombanya yang hina. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu yang masih Engkau berikan kepada kami. Sehingga Engkau masih mengingatkan kami bahwa Engkaulah gembala agung yang baik. Kami adalah domba-dombamu yang hina. Tetapi Engkau selalu mencari kami, merawat kami dan mengobati kami. Ajarilah kami untuk menjadi gembala yang baik seperti Engkau, yang merawat domba-dombamu seperti tugas yang Kau berikan kepada Petrus. Ya Bapa, kiranya Engkau yang memberkati gerejamu ini, HKBP Lubunauli, begitupun juga seluruh pemirsa Nusantara TV dimanapun mereka berada. Apabila ada dari mereka yang merasa hidupnya rapuh, yang merasa hidupnya perlu topangan daripadamu, ajarilah mereka ya Bapa, bahwasannya Engkau tidak meninggalkan mereka. Yang menjadi permasalahan adalah apakah mereka mau pulang ke dalam gembalaanmu. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.